Jangan lalu berkata Imam Ghazali bodoh. Kamu apa? Imam Ghazali juga punya hujjah. Sehingga di dalam masalah hadis itu ada sebagian hadis dikatakan oleh ulama itu sahih, ternyata oleh ulama yang dikatakan tidak sahih. Karena itu adalah ijtihad di dalam menemukan kesahihan sebuah riwayat. Sehingga kita jangan gampang membid'ahkan, gampang ini gara-gara ketemu ini hadis sahih, ini maudhu'. Kalau masalah memudukkan hadis ini juga ada pakarnya. Ibn Jauzi adalah seorang pakar dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang luar biasa, ilmu hadis yang nggak bisa dikira-kira kayak apa. Beliaulah pakar hadis, punya buku namanya kitab Maudhu'at, hadis-hadis maudhu'. Jadi kalau orang yang paling pantas mengumpulkan hadis maudhu' adalah orang seperti Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ya, Ibnu Jauzi bukan Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi lebih dahulu. Dan beliau adalah sufi dan beliau anti tajsim, anti mujassimah, anti musyabbihah. Akidahnya benar, ahli sunnati wal jamaati, yang benar, bukan ahli sunnah wal jamaah palsu. Ibn Jauzi punya kitab namanya Maudhu'at, hadis-hadis maudhu', memberi warning kepada orang agar tidak mengambil hadis maudhu'. Dikumpulin, ternyata sebesar beliau, kalau orang seperti Imam Ibnu Jauzi itu, kalau ada ulama manapun duduk dengan beliau harus nundukkan kepalanya, karena begitu besarnya beliau mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Ternyata apa? Salah satu yang dimasukkan ke dalam hadis maudhu' itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim, maka dari itu dikritik oleh ulama-ulama setelahnya. Ibnu Jauzi telah salah karena memasukkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam maudhu'. Artinya apa? Begitulah keadaan ijtihadnya para muhaddisin. Ya, sekarang orang akhir zaman mengumpulkan silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif. Setelah itu hadis dhaif kayak hadis maudhu', hancur-hancuran semuanya. Orang hanya berpegang kepada kitab ini, mencaci, inti bid'ah, inti sesat, masuk neraka. Dari mana pendidikan itu? Itu membuat fitnah mengumpul hadis sahihah. Lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau hanya mengumpulkan hadis sahih, tapi beliau tidak mengumpulkan hadis dhaif. Karena apa? Khawatir hadis yang aku katakan dhaif ternyata oleh saudaraku dikatakan sahih. Tidak membuat fitnah. Mana ada kitab hadis dhaifnya Imam Muslim? Ada kitab dhaifnya Imam Al-Bukhari? Nggak ada. Beliau itu punya hadis dan dikatakan puluhan ribu di otaknya hadis sahih, akan tapi yang sempat dibukukan hanya itu yang tersebut dalam kitab Sahih Bukhari. Ada nanti Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Akan tapi hadis yang lain di mana dibiarkan oleh Imam Ghazali. Para ulama biar berijtihad yang mengatakan sahih, makanya keluarlah Imam Muslim, keluarlah Imam Tirmidzi, keluarlah Imam Nasai. Seorang akhir zaman mengumpulkan silsilah hadis sahih, setelah itu silsilah hadis dhaif. Muridnya langsung ketemu hadis dhaif, salah lagi, maudhu' Allah dhaif, wah tidak boleh dipakai. Nah, ini kan problem, musibah, membuat fitnah zaman ini ya. Ini semua ada aturannya. Dan ulama dulu adalah sebaik-baik contoh. Ibnu Jauzi, seorang yang pakar paling hebat, di saat beliau mengumpulkan silsilah, mengumpulkan maudhu'at. Nah, ini terjadi pada Imam Ibnu Jauzi, seorang pakar ahlinya. Yang namanya muhaddis itu nggak pakai komputer, enggak. Nih otaknya, menghafal rijal sanad orang, menghafal gurunya, sifat gurunya sampai Nabi SAW. Ternyata beliau di saat mengumpulkan hadis maudhu' pun masih kepleset masuk hadis riwayat Imam. Bukan kepleset, memasukkan hadis Muslim ke dalam kitab maudhu'atnya ini. Artinya apa? Tidak gampang. Makanya kita tidak berani kurang ajar dengan Imam Ghazali yang telah mendatangkan sholat malam nisfu Sya'ban yang diambil dari jamaah ahli Kudus. Akan tapi di saat kita melihat Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah, Imam Ibnu Hajar mengatakan bid'ah, Imam Malibari mengatakan bid'ah, kita jalan tengah. Bukan tugas kita untuk sok hebat, jiplak saja kok, buat sombong bener. Fatwa bid'ah itu jiplak lah, kok sombong kayak jadi mufti, kayak jadi mujtahid. Sudahlah, kita selagi Imam Ibnu Hajar mengatakan itu adalah tidak benar, sudahlah. Sekarang dirubah untuk menghidupkan malam untuk sholat. Sudah, jangan kerjaan untuk mencaci maki. Jadi jangan sampai keluar dari majelis ini lalu di kampung kita lo katakan itu bid'ah, bukan urusanmu.